Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai luas daerah dengan pendekatan integral. Ada 3 jenis kurva yang akan kita pelajari untuk menentukan luas daerahnya berdasarkan posisi kurva itu terhadap sumbu X. Yang pertama, jika ada kurva berada di atas sumbu X. Suatu kurva berada di atas sumbu X, maka rumus luasnya adalah integral dengan batas atas B, batas bawah A, Fx dx. Gambarannya seperti ini ada sumbu pada grafik kartesius, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kok ada suatu grafik yang kurvanya berada di atas sumbu X? Luas daerah dibatasi oleh sumbu X, oleh garis X sama dengan A, oleh garis X sama dengan B. Rumusnya adalah L sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, Fx dx. Contoh, tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 3x plus 5, sumbu X, garis X sama dengan 1, dan X sama dengan 4. Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus bisa membuat sketsa dari grafik fungsi X kuadrat min 3x plus 5. Tujuannya adalah agar kita tahu fungsi ini grafiknya atau kurvanya berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Sekarang kita ingat lagi cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Materi itu dulu pernah kita pelajari di kelas 10. Cara yang paling mudah atau paling cepat kita hanya mengecek saja nilai A dan nilai diskriminan. A itu adalah koefisien variabel X kuadrat, diskriminan besarnya adalah B kuadrat min 4AC. Nilai A kita cek. Di sini A-nya positif, lebih dari 1 atau tidak negatif. Maka di sini saya tulis A-nya positif, lebih dari 0. Diskriminannya rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B-nya min 3. Berarti min 3 kuadrat 9 min 4 kali 1 koefisien variabel X kuadrat kali 5, 20. 9 dikurangi 20 hasilnya negatif 11. Nilai diskriminan negatif 11 itu artinya kurang dari 0. Diskriminan kurang dari 0 menunjukkan grafik itu tidak pernah menyentuh sumbu X. A lebih dari 0, grafik menghadap ke atas. Berarti fungsi Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 5, grafiknya adalah menghadap ke atas, tidak pernah menyentuh sumbu X. Saya perlihatkan pada sketsa saya seperti ini. Dia berada di atas sumbu X, tidak pernah menyentuh sumbu X. Angka-angka yang saya tulis di situ ada angka 1, angka 2, angka 4, angka 3, dan angka 5 pada sumbu Y. Itu berdasarkan perhitungan yang saya tulis di tabel ini. Jika saya misalkan X-nya sama dengan 0, maka kalau saya masukkan ke dalam fungsinya, setiap nilai X saya ganti dengan 0 menjadi 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0, 0 dikurangi 0 ditambah 5. Oh, ternyata kalau X-nya 0 ketemu nilai Y-nya 5. Kalau X-nya saya ganti 1, tinggal dimasukkan di sini 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1. 1 dikurangi 3, negatif 2, negatif 2 tambah 5, hasilnya 3. Saya coba lagi dengan angka 1,5. Kenapa saya coba dengan 1,5? Ternyata setelah saya mencoba dengan angka 0 hasilnya 5, angka 1 hasilnya 3, angka 2 hasilnya 3, pasti antara angka 1 dan angka 2 ini ada X sebagai sumbu simetri. Karena ciri-cirinya X sebagai sumbu simetri itu biasanya dia diapit oleh dua hasil Y yang nilainya sama.
Atau kalau tidak mau dengan cara ini ya kalian boleh menggunakan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat yang sudah pernah dipelajari di kelas 11. Ini hasil sketsanya seperti ini, bahwa jika X-nya 0 dia berpasangan dengan angka 5. Jika X-nya 1 dia berpasangan dengan angka 3. Jika X-nya 2 dia juga berpasangan dengan angka 3. X-nya 1,5 dia berpasangan dengan angka 2/3/4. Ini. Kenapa saya tuliskan angka 1 dan angka 4 di sini? Karena pada soal tertulis parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 5 dibatasi oleh sumbu X oleh garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4. Ini adalah garis X sama dengan 1. Saya perpanjang sampai dia menyentuh parabola ini. Demikian juga dengan X sama dengan 4. Nah, ternyata yang dimaksud luas daerahnya adalah daerah yang saya arsir pakai ballpoint merah. Itu yang ditanyakan. Berapa luas daerah pada arsiran ballpoint berwarna merah? Dari grafik itu kita lihat bahwa kurva berada di atas sumbu X. Sesuai dengan rumus, maka luasnya adalah integral dengan batas bawah A, batas atas B dari fungsi fx dx. Maka diperoleh luas sama dengan integral batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 4 dari fungsi fx dx. Siapa fungsi fx-nya? Fungsi fx-nya adalah x kuadrat min 3x plus 5 sesuai soal tadi, dx. Kita integralkan dulu x kuadrat, hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3 dikurangi 3x diintegralkan, hasilnya adalah 3/2 x kuadrat ditambah 5 diintegralkan, hasilnya adalah 5x. Untuk pengintegralan ini saya anggap kalian sudah paham karena sudah dipelajari di materi sebelumnya. Maka untuk x kuadrat min 3x plus 5 hasil integralnya adalah 1/3 x pangkat 3 min 3/2 x kuadrat plus 5x dengan batasan 1 sampai 4. Berdasarkan materi integral tertentu yang sudah dipelajari sebelumnya, cara menentukan nilai ini adalah kita masukkan dulu setiap angka 4 ini pada fungsi yang sudah ada, dikurangi setiap angka 1 pada fungsi yang sudah ada. Maka akan kita peroleh 1/3 setiap nilai X diganti dengan angka 4. Nah, ini diganti dengan angka 4. Dikurangi fungsinya masih sama, hanya bedanya setiap X-nya diganti dengan angka 1. Tinggal dihitung, hitungnya yang teliti dan cermat. 1/3 kali 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 64. Dikurangi 3/2 kali 4 pangkat 2. 16 ditambah 20. Yang berikutnya dikurangi 1/3 kali 1 pangkat 3 hasilnya 1, dikurangi 3/2 kali 1 pangkat 2 hasilnya 1, ditambah 5 kali 1 hasilnya 5. Terus yang depan ini dihitung, boleh dihitung sendiri-sendiri dalam kurung ini, depan dihitung dulu dalam kurung, belakang dihitung sendiri dalam kurung, baru nanti dikurangkan. Boleh juga nanti yang karena ini ada pecahan, yang pembaginya sama dibagi dulu juga boleh. Sementara saya keluarkan dulu dari kurungnya. Menjadi 1/3 kali 64 dikurangi 3/2 kali 16 ditambah 20 dikurangi 1/3 dikurangi 3/2 ditambah 5. Maka kalau dikeluarkan hasilnya adalah 64/3
dikurangi 48 per 2 tambah 20 dikurangi sepertiga, min jadi plus 3 per 2, min kali plus jadi min 5. Yang sama-sama pembaginya 3 saya kumpulkan jadi 1, yang sama-sama pembaginya 2 saya kumpulkan jadi 1. Ini hanya masalah metode penghitungan. Boleh lain cara, yang penting telitinya sama. Maka diperoleh 64 dikurangi 1 menjadi 63, pembaginya sama yaitu 3. Min 48 ditambah 3 hasilnya min 45, pembaginya 2. 20 dikurangi 5 hasilnya 15, pembaginya 1. Dari pembagi 3, pembagi 2, dan pembagi 1 saya jadikan pembagi 6. Ini adalah materi perhitungan aljabar di SD. 6 dibagi 3, 2 kali 63, 126. 6 dibagi 2, 3 kali 45 hasilnya 135. 6 dibagi 1, 6 kali 15 hasilnya 90. Maka dihitung menjadi 26 dikurangi 135 ditambah 90 dibagi 6. Hasilnya adalah 81 dibagi 6, atau lebih sederhananya adalah 13,5 satuan luas. Sekali lagi saya ingatkan, cara menghitungnya boleh bermacam-macam. Boleh yang dalam kurung depan dihitung dulu, yang dalam kurung belakang dihitung dulu, nanti baru dikurangkan. Boleh seperti saya dikeluarkan dulu dari tiap-tiap bentuk tanda kurungnya. Jadi cara menghitungnya bebas, yang penting teliti. Itu untuk jenis kurva yang berada di atas sumbu X.